Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah diri-diri kalian memperhatikan terhadap apa yang kalian persembahkan untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri-diri kalian, hitunglah kesalahan kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang senantiasa menghisab di dunia terhadap dirinya, maka itu penyebab ringannya hisab di akhirat. Orang yang menyedikitkan, melakukan kezaliman kepada orang lain, itu penyebab Allah akan sedikitkan qisasnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun." Engkau akan mati wahai Muhammad, sebagaimana mereka juga akan mati. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala akan saling menuntut hak. Dari sini Zubair bin Awam ketika turun ayat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya min khassatiz dzunub?" Rasul, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengulang peradilannya kembali antara apa yang terjadi di antara kami di dunia ini pada kehususan dosa-dosa kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, la yuqarraranna 'alaikum hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqah." Ya, kata Rasul, sesungguhnya akan diulang kembali kepada kalian pada hari kiamat, sehingga orang-orang yang diambil haknya di dunia dikembalikan haknya oleh Allah di akhirat. Maka Zubair bin Awam mengatakan, "Wallahi innal amra lasyadid." Demi Allah, kalau memang perkaranya seperti itu, ini bukan urusan biasa, ini urusan besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala menimbang kita pada hari kiamat, dan sebelum kita melintasi titian siratal mustaqim, maka manusia akan berkumpul. Kemudian mereka akan berteriak-teriak di hadapan Allah untuk menuntut hak yang sudah diambil orang lain. Mereka meminta kepada Allah untuk diselesaikan, dan Allah pun menyelesaikan. Dan banyak nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang itu, sampai kepada binatang. Binatang yang bertanduk, yang suka menanduk binatang yang tidak bertanduk, tidak lepas daripada hisab. Bahkan sampai kepada binatang yang kecil, semut dan yang semacamnya, ketika mereka menyakiti yang lainnya, itu pun tidak lepas daripada qisas pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha minasyatil qarna wa fi riwayatin hatta dzarrati minadz dzarrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalikan hak-hak manusia di dunia
Kembalikan hak-hak manusia di dunia kepada yang berhak mendapatkan. Karena kelak pada hari kiamat, kambing-kambing yang tidak bertanduk akan meminta qisas kepada kambing-kambing yang bertanduk, sampai pun kepada binatang kecil meminta qisas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda bahwa awal yang pertama kali dikisos pada hari kiamat adalah urusan darah. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma yuqda yaumal qiyamati fi amri dima. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali terjadi qisas pada hari kiamat adalah urusan darah, urusan bunuh-membunuh. Walaupun di sana ada hadis yang mengatakan bahwa awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuhu, yang pertama kali dihisab bagi hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Tapi kedua hadis ini tidak bertentangan. Karena apabila kita cerita salat, berarti ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cerita darah, berarti ini hubungan antara kita dengan sesama kita, hamba dengan hamba. Dan ini perkara yang sangat mengerikan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya'ti yaumal qiyamah bil qatil, pada hari kiamat orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hamala ra'sahu biyadaihi, kemudian dia membawa kepalanya di kedua tangannya, kemudian dia menyeret orang yang membunuhnya, dan dia mengatakan di hadapan Allah dengan teriakan yang kencang, dia mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tangan kanannya memegang kepalanya sendiri, kemudian tangan kirinya memegang orang yang membunuhnya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Rabb, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Ma'asyiral muslimin, di zaman sekarang bunuh-membunuh itu perkara mudah. Sampai pun anak bayi yang tidak bersalah diletakkan dalam kardus, kemudian dilempar ke tong sampah, dilempar ke sorokan, dibiarkan begitu saja sampai mati. Mereka tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, dan bayi-bayi itu akan menghadap Allah, kemudian akan mengatakan, ya Rabb, tanya ibuku, kenapa dia sampai membunuhku? Atas dosa apa aku dibunuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah membayangkan kalau seandainya ada manusia yang menyembah manusia hanya karena urusan sia-sia, hanya karena urusan politik, hanya karena urusan membela pemimpin satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka saling bermusuhan, saling membunuh, saling mentumpahkan darah. Kira-kira kalau dia datang menghadap Allah, berapa musuh yang dia hadapi pada hari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Kita di dunia disuruh untuk jangan banyak mencari musuh. Terkadang pertikaian ini ada juga dalam masjid, dalam yayasan, dalam partai. Terkadang hak yang diambil bukan hak dia. Tapi orang ini tidak pernah takut kepada qisas dan hisab pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, apakah ini urusan darah saja? Tidak.
seluruh perkara kezaliman di dunia akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya soal urusan darah, Anda memukul, Anda memecut, Anda menyakiti orang lain, ada kisasnya. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendengar sebuah hadis di Madinah, hadis ini dia sudah dengar, tapi tidak mendengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari Nabi SAW. Sementara orang yang mendengarnya ada di Syam, namanya Abdullah ibn Unais radhiyallahu anhu. Terpaksa Jabir berjalan dari Madinah menuju Syam hanya untuk mendengar satu hadis. Dia berjalan 1 bulan. Berjalanlah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesampainya di Syam, di rumah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, kemudian dia mengatakan, "Ya Abdullah, ceritakan kepadaku. Aku takut kalau seandainya engkau mati atau aku yang mati, aku tidak mendengar hadis itu dari kamu tentang hadis kisos pada hari kiamat." Kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, "Ya, aku langsung mendengar hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman." Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam posisi tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, tanpa dikhitan, dan tanpa membawa apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangi hamba-hambanya dan mengatakan, "Anal Malik, ana Dayyan." Saya raja kalian dan saya akan selesaikan seluruh hak-hak yang diambil oleh musuh-musuh kalian di dunia. Kemudian Allah mengatakan, "La yambagi li ahli nar an yadkhulan nar wa indahu li ahadin min ahlil jannati haq hatta uqissahu minhu." Tidak layak penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka sementara dia punya hutang kepada penduduk sorga sampai aku kisos keduanya. Wala yambagi li ahlil jannah an yadkhulal jannah wa indahu li ahadin min ahlin nar haqqun hatta uqissahu minhu. Tidak layak bagi penduduk sorga untuk masuk ke dalam sorga sementara dia punya hak bagi penduduk neraka sampai aku kisos kalian. Kemudian sahabat bertanya, "Rasul, pada hari kiamat kami tidak membawa apapun. Apa yang harus kami ambil? Dia pun tidak membawa apapun. Jangan lagi harta. Pakaian saja dia tidak bawa. Karena seluruh manusia pada hari kiamat telanjang, tidak bawa harta, bahkan tidak bawa sandal sekalipun. Lalu bagaimana engkau mengkisos kami? Bagaimana kau mengambil hak kami?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaupun urusan menampar lutmah, tetapi bukan berarti kisos seperti dunia, Anda menampar kemudian Anda ditampar, Anda ditampar kemudian Anda menampar. Bukan itu. Tetapi kisosnya adalah bil hasanat was sayyi'at, tukar barter pahala dan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pula kalau seandainya orang itu tidak bisa menjaga lisannya sehingga dia mudah mencaci maki, mudah menuduh, mudah untuk merendahkan dan menghinakan. Nabi SAW pernah menggambarkan seorang laki-laki kaya dengan pahala, pahala solatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, tetapi pahala-pahala itu tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Muskilahnya, kesulitannya, karena dia suka mencaci, suka merendahkan, suka memukul, mengambil hak orang lain,
akhirnya dia jadi bangkrut. Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal muflis hadil ummah?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut pada umatku ini? Sahabat polos, dia mengatakan orang bangkrut, man la dirhama lahu wala mata. Orang bangkrut ya orang yang enggak punya duit, orang yang gulung tikar usahanya, orang yang enggak punya kekayaan. Tapi Nabi SAW mengatakan bukan itu hakikat bangkrut. Hakikat bangkrut adalah man ata yaumal qiyamah bi salatin wa saumin wa hajjin wa qad sabba hadha wa syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. Orang yang bangkrut adalah satu sisi dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi di sisi lain dia mencaci maki orang, menuduh orang, menumpahkan darah orang, memakan harta orang lain. Disinilah terjadi pahala, barter pahala dan dosa. Ketika kemudian dihadapkan orang yang dizaliminya pada hari itu, maka pada hari kiamat orang ini akan menuntut pahalanya. Mana pahalamu? Nih dosaku. Ketika sudah tidak ada lagi pahala karena diberikan kepada orang lain, dan satu sisi dia menanggung dosa orang itu, faturihat finnar, dia pun dilempar ke dalam neraka, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah orang yang beriman kepada hari akhir, percaya dengan hisab, percaya dengan balasan yang Allah akan balas pada hari kiamat, harusnya dia takut mengambil hak orang lain, menghina orang lain, menyakitin orang lain, membunuh orang lain, karena semua ada balasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ada seorang laki-laki menyangka dia akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sangka pahalanya banyak dan dia sangka sudah mendapatkan rahmat Allah. Sementara di depannya pintu-pintu surga tiba-tiba dihadang di sebuah tempat namanya Qantarah. Qantarah, satu tempat antara surga dan neraka. Di depannya pintu-pintu surga, dia sudah berhasil melewati Siratal Mustaqim. Tiba-tiba dihadang oleh orang-orang yang pernah dia zalimi di dunia. Ternyata setelah kemudian terjadi kisos di antara keduanya, pahala yang dianggap besar itu musnah, tidak ada apapun, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan dan masukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, la tahsabanna alladhina la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian sangka Allah itu lalai dari perbuatan zalim kalian. Allah tidak lalai. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kelompok yang kelak akan diberikan keringanan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga akan diberatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, fa amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang pada hari kiamat kemudian dia mengambil catatan buku perbuatan dia di dunia yang dicatat oleh para malaikat dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, kisos yang mudah. Tapi kalau dia mengambil dengan tangan kirinya atau mengambil dari belakang punggungnya, wara'a dhahri, maka dua kelompok ini akan celaka. Karena manusia itu cuma tiga.
Mukmin ngambil dengan tangan kanan, kafir ngambil dengan tangan kiri, dan munafik mengambil dari belakang. Ma'asyiral muslimin, catatan itu ada dua. Ada catatan global. Seluruh umat punya catatannya. Umat Nuh memiliki catatan, umat Ibrahim memiliki catatan, umat Musa memiliki catatan, umat Isa memiliki catatan, dan umat Rasul memiliki catatan. Dan catatan terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika catatan secara umum itu dibuka di halayak orang ramai, disinilah tersingkap aib manusia. Disinilah tersingkap aib manusia. Walaupun di dunia Anda bermaksiat, orang tidak tahu, tapi kelak manusia akan tahu pada hari kiamat. Walaupun di dunia Anda sangka Anda memaksiat, tidak tahu siapapun bersembunyi di lubang semut sekalipun, tetap Allah singkap pada catatan yang besar. Disitulah dia akan merasa malu, dipermalukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ada amalan sirriyah, ada dosa jahr, ada dosa sirriyah. Ada amalan yang tidak tahu antara dia kecuali dia dengan Allah azza wa jalla. Dan ini amalan yang paling baik yang diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dosa yang tidak terang-terangan. Justru dosa itu yang membahayakan dia pada hari kiamat. Ada seorang hamba membawa pahala sebesar gunung Tihamah, dihancurkan gara-gara maksiat yang tidak diketahui manusia. Diam-diam dia dendam sama orang, dengki sama orang, hasad sama orang, ingin menghancurkan orang. La ilaha illallah. Semua akan disingkap. La yakhfa minkum khafiyah. Pada hari itu Allah tidak menutupi sedikit pun, semua akan disingkap dari hati-hati kalian. Kemudian catatan yang kedua, catatan khusus. Itulah catatan yang dibaca oleh masing-masing manusia. Kalau itu catatan yang baik, setiap dia baca catatannya, mukanya semakin bersinar. Dibaca lagi semakin bersinar, dibaca lagi makin bersinar, sampai mukanya kal qamari lailata badri tamami, sampai mukanya bersinar seperti bulan purnama. Dan itulah muka-muka penduduk sorga. Kemudian badannya mengembang, membesar, sampai tingginya seperti Adam dan lebarnya seperti Adam, 60 hasta dan 7 hasta, 30 meter kali 3,5 meter. Itulah badannya. Setiap kali membaca membesar, sampai akhirnya seperti Adam. Kemudian wajahnya bercahaya. Dari situlah dia menyeberang siratal mustaqim. Yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang bersinar. Tapi kalau catatannya buruk, setiap dia mencatat menghitam wajahnya, membesar badannya, sampai Rasul menyebutkan tempat duduk penduduk neraka itu antara Mekah dan Madinah. Saking besarnya, bahkan giginya penduduk neraka sebesar gunung Uhud. Sengaja Allah besarkan badan itu liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma taswaddu wujuh yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah yang bersinar, tapi juga ada wajah yang kelam, hitam kelam. Ma'asyiral muslimin, makanya dari awal saya katakan, orang yang selalu menghisab diri sendiri, ini akan memudahkan hisab kita pada hari kiamat. Orang yang menyedikitkan berbuat dolim kepada orang lain, maka akan menyedikitkan kisos kita pada hari kiamat. Para ulama membahas tentang hukum orang yang membunuh. Apakah orang yang membunuh kemudian dibunuh, atau dia bertobat kepada Allah azza wa jalla, selesai sampai di situ? Tidak. Karena orang yang menyakitin orang lain, apalagi dengan cara bunuh, dia memiliki 3 PR. 1 kepada Allah, 2 kepada orang yang keluarga yang dibunuhnya, dan 3 kepada orang yang dibunuhnya. Kalau dia hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya selesai 1. Tetapi keluarga korban yang sakit hati karena 1 di antara keluarganya mati oleh dia, belum tentu terima. Atau mungkin dia terima,
kita kasih diat 100 ekor unta atau banyak lagi harta sehingga memaafkannya, ya lisannya, hatinya belum tentu. Dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kenapa terjadi kisos pada hari kiamat? Supaya setiap orang yang masuk surga itu tidak ada lagi dendam dalam hatinya, tidak ada lagi perasaan musuh dalam hatinya. Dicabut wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana, dicabut perasaan ghil, dendam, musuh, baru mereka dimasukkan ke dalam surga. Karena belum tentu Anda punya keluarga dibunuh, kemudian kita ke pengadilan, tolong bunuh juga, akhirnya dibunuh. Secara matematika impas, sudah orang yang membunuh dibunuh, tapi hati tidak impas. Belum tentu keluarganya itu setuju, ikhlas, apalagi yang dibunuh orang yang dicintai dalam keluarganya. Ya, secara dunia impas karena orang yang membunuh dibunuh, tapi hati tidak bisa dibohongi, pasti tidak akan ikhlas. Lah karena hati ini tidak bisa dibohongi kecuali Allah Azza wa Jal, terjadi kisos 2 kali pada hari kiamat, sampai betul-betul dihilangkan perasaan itu semua, baru dimasukkan ke dalam sorga. Itu hikmah kisos pada hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita tidak menjadi orang-orang yang suka berbuat zalim, karena Allah haramkan perkara zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalam.